Saya akan menjelaskan tentang teori Dalton. Teori atom Dalton adalah salah satu teori atom pertama yang diajukan oleh John Dalton pada awal abad ke-19. Berikut adalah poin-poin utama dari teori atom Dalton. 1. Atom sebagai partikel terkecil. Atom menyatakan bahwa materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Atom adalah unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. 2. Atom suatu unsur identik. Atom-atom dari unsur yang sama memiliki massa dan sifat yang identik. Sebaliknya, atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. 3. Atom yang tidak dapat dihancurkan atau diciptakan. Dalam reaksi kimia, atom tidak dapat dihancurkan atau diciptakan. Mereka hanya dapat disusun ulang. Dalton menyimpulkan bahwa hukum kekekalan massa berlaku karena atom tidak bisa berubah dalam suatu reaksi kimia. 4. Pembentukan senyawa. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom-atom dari unsur yang berbeda dalam rasio bilangan bulat yang sederhana. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan teori atom Dalton. Salah satu kelebihan dari teori atom Dalton yaitu mendukung hukum kekekalan massa. Teori ini mendukung hukum kekekalan massa dalam reaksi kimia, di mana massa sebelum dan sesudah reaksi kimia tetap sama karena atom-atomnya tidak hilang, melainkan hanya diatur ulang. Salah satu kekurangan dari teori atom Dalton yaitu tidak menjelaskan struktur atom. Model Dalton tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana elektron disusun di sekitar inti atom, yang menjadi fokus dari teori-teori atom selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang teori atom Thomson pada tahun 1897. Jadi, J. Thomson adalah seorang ilmuwan Inggris yang melakukan eksperimen dengan sinar katoda yang membawanya pada penemuan elektron. Jadi poin-poin utama teori dari Thomson yaitu yang pertama, penemuan elektron. Dalam eksperimen sinar katoda, Thomson menemukan bahwa sinar yang dihasilkan oleh tabung vakum terdiri dari partikel kecil bermuatan negatif yang ia sebut dengan elektron. Kemudian yang kedua yaitu model plum pudding. Setelah menemukan elektron, Thomson ini mengusulkan model atom yang dikenal sebagai model plum pudding. Dalam model ini, Thomson menemukan bahwa atom terdiri dari puding positif yang menyebar di mana elektron atau partikel negatif terbenam di dalamnya, mirip dengan kismis dalam adonan. Kelebihan dan kekurangan dari teori atom Thomson. Yang pertama yaitu kelebihan yang pertama yaitu penemuan elektron. Thomson mengidentifikasi elektron sebagai partikel subatomik yang membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut tentang struktur atom. Yang kedua yaitu model plum pudding, memberikan model awal yang menggambarkan distribusi muatan dalam atom yang dapat membantu memahami interaksi antara partikel. Yang ketiga yaitu mendorong penelitian lanjutan. Pada penemuan elektron dan modelnya dapat mendorong ilmuwan lain untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang struktur atom. Yang keempat yaitu menunjukkan kompleksitas atom, menciptakan kesadaran bahwa atom memiliki struktur yang lebih kompleks daripada yang dipikirkan sebelumnya. Dan yang kelima yaitu menggabungkan teori dengan eksperimen. Jadi menggunakan hasil eksperimen atau sinar katoda untuk mendukung teorinya, meningkatkan validitas. Kita masuk pada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu model tidak akurat. Model plum pudding tidak dapat menjelaskan hasil eksperimen Rutherford yang menunjukkan adanya nukleus di dalam atom. Yang kedua yaitu struktur atom yang salah, tidak menggambarkan secara akurat distribusi muatan positif dan negatif dalam atom. Yang ketiga yaitu tidak menjelaskan proton dan neutron. Thomson tidak mengidentifikasi proton dan neutron yang merupakan bagian penting dari struktur atom. Dan yang keempat yaitu kesederhanaan berlebihan. Modelnya terlalu sederhana untuk menjelaskan perilaku atom dalam reaksi kimia dan interaksi. Dan yang kelima yaitu tidak mempertimbangkan orbit elektron. Akan menjelaskan tentang teori atom Rutherford tahun 1911. Ernest Rutherford melalui percobaan hamburan sinar alfa menemukan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong dengan inti kecil bermuatan positif di tengahnya atau nukleus. Model Rutherford menyatakan bahwa atom memiliki inti yang sangat kecil dan padat, terdiri dari proton bermuatan positif. Menurut teori atom Rutherford, atom terdiri dari inti yang terlihat di pusat dan elektron-elektron yang mengorbit di sekitarnya. Inti atom terdiri dari partikel yang disebut proton yang memiliki muatan positif, sementara elektron memiliki muatan negatif dan bergerak mengelilingi inti dalam jalur-jalur yang disebut orbit. Model Rutherford juga menyatakan bahwa elektron berputar mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari.
pertama penemuan inti atom. Ernest Rutherford menemukan inti atom melalui percobaan hamburan partikel alfa pada lembaran emas yang ia lakukan pada tahun 1911. Penemuannya ini mengubah model atom yang berlaku saat itu, yaitu model atom pudung Plum yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. Dan kelebihan yang kedua yaitu eksperimen hamburan yang mendukung. Eksperimen hamburan partikel alfa yang dilakukan oleh Ernest Rutherford bersama asistennya yaitu H. Geiger dan M. Marsden pada tahun 1911 menghasilkan model atom Rutherford. Model ini menjelaskan bahwa atom terdiri dari inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Dan kelebihan yang ketiga yaitu Rutherford memperkenalkan gagasan elektron yang mengelilingi inti. Teori atom Rutherford memperkenalkan gagasan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang beredar di sekitarnya. Di teori atom Rutherford yang keempat yaitu penjelasan sifat muatan dan struktur atom. Kelebihan atom yang terakhir yaitu fondasi untuk teori-teori selanjutnya. Teori atom Rutherford menjadi fondasi bagi teori-teori atom yang lebih kompleks. Salah satunya adalah teori atom Bohr, kurangan dari teori atom Rutherford. Yang pertama yaitu tidak menjelaskan stabilitas atom, dan yang kedua yaitu tidak menjelaskan spektrum garis atom, dan yang ketiga yaitu tidak menjelaskan tingkat energi elektron, dan yang keempat yaitu tidak menjelaskan sifat kuantum atom, dan yang kelima yaitu tidak menjelaskan interaksi listrik dan magnetik. Saya akan menjelaskan tentang teori atom Bohr pada tahun 1913. Niels Bohr mengembangkan teori Rutherford dengan menambahkan gagasan tentang orbit elektron yang diskret atau kuantum. Teori Bohr menyatakan bahwa elektron mengorbit inti pada tingkat energi tertentu, dan elektron dapat berpindah antar tingkat energi dengan menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk foton. Kelebihan dari teori Bohr yaitu yang pertama, menjelaskan spektrum garis hidrogen, menunjukkan bahwa elektron berada dalam orbit stasioner dan melompat di antara orbit dengan melepas atau menyerap energi dalam bentuk foton. Yang kedua yaitu stabilitas elektron di orbit. Bohr memperkenalkan gagasan bahwa elektron berada dalam orbit stasioner di sekitar inti dan tidak kehilangan energi selama berada di orbit ini. Tiga yaitu penggunaan konsep kuantum. Teori ini memperkenalkan konsep kuantitisasi energi, di mana elektron hanya dapat menempati orbit dengan energi tertentu. Yang keempat yaitu menjelaskan emisi dan absorpsi cahaya. Teori Bohr berhasil menjelaskan bagaimana atom dapat menyerap dan memancarkan cahaya pada frekuensi tertentu. Dan yang kelima yaitu fondasi mekanika kuantum. Teori Bohr meletakkan dasar untuk perkembangan mekanika kuantum. Berikut yaitu kekurangan dari teori atom Bohr. Yang pertama, hanya berlaku untuk hidrogen. Teorinya tidak dapat menjelaskan spektrum garis dari atom multi-elektron. Yang kedua yaitu tidak konsisten dalam mekanika kuantum modern. Model Bohr masih bersifat semi-klasik dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip mekanika kuantum modern. Yang ketiga yaitu tidak menjelaskan struktur finer spektrum. Tidak dapat menjelaskan struktur yang lebih halus dari spektrum. Yang keempat yaitu tidak menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Efek Zeeman yaitu pemisahan spektrum garis di bawah pengaruh medan magnet, dan efek Stark adalah pemisahan spektrum garis di bawah pengaruh medan listrik. Yang kelima yaitu keterbatasan dalam interaksi atomi. Teori Bohr tidak dapat menjelaskan interaksi antar atom seperti ikatan kimia, serta bagaimana elektron dalam atom berinteraksi dengan elektron dan atom lain. Menjelaskan tentang teori mekanik kuantum 1926 sampai sekarang. Teori ini lebih kompleks dan diperkenalkan oleh para ilmuwan seperti Schrödinger dan Heisenberg. Dalam teori mekanik kuantum, elektron tidak dapat mengorbit inti seperti planet, melainkan berada di awan probabilitas atau orbital di sekitar ini. Posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti, atau prinsip ketidakpastian Heisenberg. Atom terdiri dari planet, neutron, atau partikel netral di dalam inti, dan elektron. Teori atom modern menyatakan bahwa atom adalah partikel yang sangat kecil dan kompleks, terdiri dari inti yang padat atau polon dan neutron, yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam orbital berdasarkan prinsip-prinsip mekanik kuantum. Kelebihan dari teori atom molekul kuantum. 1. Menjelaskan struktur atom secara lebih akurat. Teori ini memberikan deskripsi yang lebih akurat tentang struktur atom dengan menggantikan konsep orbit elektron.
dengan orbital yang menunjukkan probabilitas keberadaan elektron di sekitar inti atom. Kedua, berlaku untuk semua atom molekul. Teori ini dapat menjelaskan struktur dan perilaku elektron dalam atom, multi-elektron, serta molekul. Yang ketiga, menjelaskan efek kuantum. Teori ini menjelaskan bagaimana fenomena kuantum yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan, seperti efek Zeeman, efek Stark, dan efek struktur halus dari spektrum atom. 4. Menjelaskan ikatan kimia. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana elektron berinteraksi dan membentuk ikatan kimia antar atom, serta menjelaskan bentuk dan kekuatan ikatan kimia dengan lebih rinci. Yang kelima, konsisten dengan prinsip dasar fisika modern. Teori ini konsisten dengan prinsip teori gelombang partikel, ketidakpastian Heisenberg, dan prinsip superposisi kuantum yang menjadi dasar dalam fisika modern dan menjelaskan sifat partikel subatomik. Kekurangan teori atom mekanik kuantum. 1. Sifat yang sangat abstrak dan kompleks. Mekanik kuantum sangat abstrak dan sulit untuk dipahami tanpa latar belakang matematika yang mendalam. Gagasan seperti fungsi gelombang dan probabilitas keberadaan elektron jauh lebih rumit dibandingkan model atom klasik. 2. Tidak dapat diilustrasikan dengan gambar sederhana, berbeda dengan model atom Bohr yang relatif mudah divisualisasikan dengan gambar orbit. Dalam mekanik kuantum, tidak ada visualisasi langsung yang sederhana. Orbital hanya dapat digambarkan sebagai distribusi probabilitas, bukan lintas pasti. Yang ketiga, memerlukan perhitungan matematis yang rumit. Teori mekanik kuantum memerlukan perhitungan matematis yang kompleks, menggunakan persamaan Schur-Doener dan fungsi gelombang yang membuatnya sulit diaplikasikan tanpa bantuan komputer atau alat penghitung canggih. Nomor 4, kontradiktif dengan intuisi klasik. Banyak konsep dalam mekanika kuantum bertentangan dengan intuisi sehari-hari atau fisika klasik. Misalnya, prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa kita tidak bisa secara simultan mengetahui posisi dan momentum elektron dengan akurat. Yang kelima, tidak menjelaskan gravitasi di skala kuantum. Teori atom mekanika kuantum tidak mengintegrasikan gravitasi. Hingga kini, fisika modern belum memiliki teori kuantum yang dapat menjelaskan gravitasi pada skala atom, sehingga ada keterbatasan dalam teori ini terkait fenomena gravitasi. Berikut adalah ilustrasi dari teori-teori yang telah kami dapatkan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, teori atom berkembang dari konsep atom sebagai partikel tak terbagi menjadi pemahaman yang jauh lebih kompleks tentang sifat partikel subatomik dan perilaku mereka. Setiap teori baru memperbaiki kekurangan teori sebelumnya, menghasilkan pemahaman yang semakin lengkap tentang materi di tingkat mikroskopis. Ucapkan terima